Yang kepiting Jepang kotaknya ditutup, yang kepiting Indonesia kotaknya dibuka. Kemudian orang bertanya, ini kenapa kok ada satu yang ditutup, ada yang satu dibuka? Oh begini, karena ini kan mau kepiting-kepiting ini mau kita jadikan kepiting saus padang. Ya. Karena itu kita taruh di kotak. Nah, terus tapi kok ada yang ditutup? Karena kalau kepiting Jepang kita biarkan saja terbuka, kita tidak takut kepitingnya kabur. Kepiting Jepang harus kepiting Jepang ditutup, sementara kepiting Indonesia tidak ditutup atau dibuka karena kita tidak takut kepiting Indonesia nya akan kabur. Kok begitu? Iya. Terus kenapa kepiting Jepang ditutup? Karena kepiting ditutup, kalau tidak ditutup maka kepiting Jepangnya akan kabur. Kenapa bisa kabur? Kalau kepiting Jepang, kalau tidak ditutup, begitu ada kawannya kan mereka tahu, kita mau dijadikan saus padang, kita harus keluar dari kotak ini. Begitu ada kawan yang mau keluar, sama temennya didorong ke atas, akhirnya keluar satu. Ada lagi yang mau keluar, dibantu lagi, dinaikkan lagi, akhirnya keluar. Sampai yang terakhir yang sudah ada di luar akan menarik orang yang masih ada di kepiting yang masih ada di dalam, ditarik keluar, sehingga semuanya bisa keluar dari kotak itu dan semuanya tidak berakhir di penggorengan untuk saus padang. Nah, bagaimana dengan yang kepiting Indonesia? Kenapa dibiarkan terbuka? Tenang, tidak akan pergi, tidak akan kabur. Kenapa? Karena begitu ada satu kepiting mau naik, temannya narik ke bawah. Begitu ada kepiting satu naik lagi, tarik ke bawah. Akhirnya semua tetap ada di kotak itu dan berakhir di penggorengan saus padang. Nah, padahal kita Indonesia ini punya nilai-nilai saling bantu membantu. Kebahagiaan orang lain harus kita jadikan kebahagiaan kita. Ketika teman kita yang berhasil, kita harus dorong. Jangan kemudian, aduh teman saya berhasil nih, resek banget nih, saya nggak dapat. Jangan begitu. Ya. Mungkin kita pada saatnya akan mendapatkan kesempatan itu, tapi ketika kesempatan itu ada di teman kita, maka harus kita dorong bersama-sama. Nah, itulah nilai-nilai yang selama ini menjadi jati diri dari bangsa Indonesia. Dan terakhir adalah keadilan sosial di seluruh rakyat Indonesia. Ya, kita melihat bahwa masih ada ketimpangan yang luar biasa antara kaya miskin, antara yang pintar dengan yang tidak pintar dan sebagainya. Ini harus kita buat bahwa semua punya akses terhadap apa yang dimiliki oleh bangsa ini. Tidak boleh kemudian kita melakukan diskriminasi. Tidak boleh kita harus melakukan perbedaan-perbedaan. Dalam waktu akhir-akhir ini ada hal yang menarik soal RUU Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional, yang kemarin saya sempat sampaikan di dalam rapat badan legislasi, di mana saya meminta agar pemerintah menunda dulu ya, RUU Sisdiknas ini karena terdapat keberatan dari para pendidik, para dosen, rektor, guru-guru, pemerhati pendidikan dengan menyatakan bahwa RUU Sistem Pendidikan Nasional yang menyatukan 3 undang-undang, undang-undang dosen guru, undang-undang pendidikan tinggi dijadikan satu menjadi undang-undang Sisdiknas, itu tidak melibatkan partisipasi publik. Ya, diskusinya tidak mendalam dengan para pemerhati pendidikan ini. Padahal mereka menginginkan kita susun dulu peta jalan pendidikan kita supaya kita tidak setiap pemerintah berganti kemudian berganti kebijakan, setiap menteri berganti kita berganti kebijakan. Termasuk juga soal yang sedang ramai, ya, soal tunjangan profesi guru yang mau dihilangkan di undang-undang Sisdiknas itu. Ya, guru dianggap sebagai bagian dari pekerjaan biasa, pekerjaan orang bekerja di perusahaan itu, perusahaan sekolah swasta, itu swasta perusahaan swasta bekerja, dia pekerjaannya yayasan itu misalnya hanya bilang sebagai itu. Padahal ya, guru itu adalah profesi yang mulia. Ya. Dari sekian banyak profesi, ketika kita memilih profesi sebagai guru itu luar biasa mulia, karena dia menjalankan apa yang menjadi tujuan negara kita, mencerdaskan kehidupan bangsa.